Guna Samde Eke di Debbie Bergaul Yuk. Say, kita sekarang Adindul, kita sekarang ada di Karino Cafe. Mau makan ini mie ayam jamur, indang katanya enak banget. Ya udah nyobain kan? Endang estor bang. Tuh say, cocok deh mie ayamnya, kelihatan kan? Jadi mampir-mampir, Karino. Minyak oke banget, oke banget. Geng gaul semuanya, apa sih kabaret? Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Eke Mawar mengucapin terima kasih buat geng gaul semuanya yang sudah menemani Eke Selambret Indang di podcast Indang Say. Dan mengawali tahun 2025, Eka hadir dengan konsep yang baronang, yang baru. Oke, tinta usrok pakarena lambret, nggak usah pakai lama, kita langsung aja ngobras. Ya, yuk. Hai say, kita ketemu lagi di Debbie Bergaul dan kali ini Sutra Adinda, Baby Sylvia dan Hengki Ternando. Apa kabar? Alhamdulillah baik deh. Mereka ini baru pulang umroh loh say, baru aja langsung tak kesindang. Oke, sebelum kita ngobrol yang lain-lain, pengen tahu dulu cerita masa kecil, lahir besar di mana, Baby dulu mungkin. Oke, aku lahir di Makassar. Tapi itu karena kebetulan mama lagi hamil 7 bulan, pengen punya anak perempuan. Oke. Tapi aku umur 40 hari udah di Jakarta, terus sekolah sampai sekarang. 40 hari udah di Jakarta? Umur 40 hari di bawah. Oh, umur 40 hari, jadi lahirnya di Makassar, cuma numpang melahirkan. Karena yang lain di sini kan, mama kan orang Sunda. Tapi katanya pengen punya anak perempuan, zaman dulu kan susah gitu. Nggak bisa di SD segala macam. Udah lahir di sini aja, nanti pasti perempuan, bener sih. Lahir ye, jadi ye bersaudara laki semuanya 10. 3 cewek. Oh, ceweknya bertiga. Ye yang pertama, terus ada kakak Ike 1, terus Ike baru mami. Oh, masih lengkap semua? Enggak, udah nggak ada 2. Oh, udah nggak ada 2. Sama Ike juga, Ike udah nggak ada. Kalau Hengki lahir? Aku lahir di Cianjur. Lahir di Cianjur. Karena ibu orang Cianjur. Ayah orang Solo. Orang Solo. Jawa. Lahir di Cianjur. Terus sampai umur berapa di Cianjur? Cianjur sampai SMA. Oh, jadi SD, SMP, SMA semua di Cianjur. Cianjuran. Cianjuran. Waktu kecil punya cita-cita apa tuh sebenarnya? Aku dulu pengen jadi dokter sebetulnya. Sebetulnya pengen jadi dokter. Dokter kandungan aja deh. Gua kalau nggak dokter, akabri dulu, tentara. Terus akhirnya kuliah nggak tapi di Cianjur? Enggak, dokter aku nggak lulus, ya. Terus masuk swasta, nggak kuat ya kan, ternyata terlalu berat. Ya, berat. Terus masuk di akabri, 2 tentara. Alhamdulillah lulus, tapi nyokap nggak ngasih. Oh, nyokap nggak ngasih, padahal lulus? Iya, alhamdulillah. Nggak ketemu Eke, Bu. Apa? Nggak ketemu Eke. Kalau kan jadi tentara ya, say. Nah, iya terus habis itu ke Jakarta, besar di Jakarta? Iya, Eke sekolah tuh udah macam-macam di PSKD, Santa Maria, Asmi. Ya. Terakhir Asmi bareng Eke loh, say. Iya, tapi kan di bawah Eke, Bu. Iya. Ya udah, ikut pemilihan Putri Indonesia sama Tante Rima, Mas Lima sama Tante Non. Eke juga finalis Putri Indonesia tahun 76 dong. Oh, 76. Desa sempat kuliah di Aba. Oh, akhirnya kuliah di Aba di Jakarta. Ya, akhirnya ke Jakarta kuliah. Kuliah Jakarta.
Nah terus dua-duanya terjun ke dunia filmnya itu gimana? Eka kan itu dari model ikut terus dapat Miss Fotogenik, dan kan keras ya. Terus pokoknya orang pertama yang ngajakin aku main film tuh Roy, Terima sama Rina Hati, 3 ya. Terus dia langsung mau main film. Ingat nggak film pertamanya apa? Ya, film pertama yang ikut punya peranan yaitu Ombaknya Laut Mabuknya Cinta. Ombaknya Laut Mabuknya Cinta. Ya itu sama Ida Royani, Roy Martin bertiga gitu. Oh, film layar lebar. Layar lebar. Oke. Habis itu ada beberapa sanggar kan, kayak Teater September sama Bung Ali Shahab, terus Sanggar Prativi. Eka isi fragmen cerita-cerita fragmen Kristen. Kan Sanggar Prativi kan yang punya Sanggar Prativi yang ya, ada di situ. Sama Om Deddy Sutomo. Itu pengalaman di film banyak banget ya, jadi memang. Jadi itu awalnya dia masuk film. Kalau Hengki, kan dia kuliah di Abang. Terus kok bisa? Dulu di model juga tuh kan. Pernah ikut Raden Yamin dulu dapat top foto model. 87 tuh. 87. Oke. Terus barengan deh model iklan segala macam terus main film juga. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Jadi begitu udah masuk ke satu bidang langsung tawaran-tawaran lain langsung datang gitu ya? Iya begitu alhamdulillah. Terus diambil semuanya? Iyalah, masih banyak waktu ya kan? Dapat duit sih. Iya benar. Zaman itu kan begitu. Tenaga masih kuat, masih muda ya kan? Iya. Terus mulai film. Film masih ingat film pertama apa? Judulnya Pelet tuh. Pelet. Film horor. Tapi horor apa ya? Percintaan lah. Horor percintaan. Gitu. Tapi main dukun kayak gitu. Oh. Zaman dulu kan gitu ya. Iya. Terus habis itu berlanjut terus sampai ketemu Eka. Nah, ketemunya gimana tuh, Say? Ada story nggak, Say? Anak kayak gaul kan pengen tahu loh kan. Jadi Eka tuh syuting film Jaringan Terlarang yang kedua. Yang kedua. Di dalam cerita itu kita tuh jadi partner. Jadi dia ceritanya kapten polisi ya, aku asistennya kan. Apa sih narkoba ya dulu. Narkoba. Satu frame berarti. Oh iya, jadi selalu bersama. Iya kan? Selalu bersama karena asistennya kan. Malah lama-lama kita dibikin pacar. Lama-lama beneran di luar film juga pacaran. Tapi benih-benih itu munculnya gimana? Satu-satu dong ceritanya. Yang benih-benih awal munculnya gimana deh? Coba. Pokoknya waktu itu udah kan kalau syuting itu dulu 3 bulan ya, Jen. 3 bulan. Kita udah mau akhir, mau dubbing terus ya udah mulai deket gitu kan. Kalau syuting kamu jangan datang telat dong atau kita bareng deh gitu. Karena kalau Eka datang duluan dia belum kan nggak bisa nunggu. Ya udah terus lama-lama kamu udah makan belum? Gitu kan bareng gitu-gitulah. Jadi lama-lama deket ya. Deket terus. Emang kali jodoh. Aku tuh dulu padahal gini, gua nggak mau punya laki artis gitu ya. Dapet tuh artis. Dari tadi ya kita ngobrol ya tadi sama Rita juga ya, Rita Amelia, dia bilang jangan pernah lo ngomong sesuatu dikasih lo. Gue pernah bilang, gue nggak mau kawin sama orang Manado, dikasih lo orang Manado. Jangan salah, dia tuh nggak mau punya istri orang Arab. Oh ya, dikasih desa ketipu, dipikir Eka orang Itali kok. Namanya baby soalnya. Namanya baby ya, baby Selvia lagi. Wah, Itali nggak ganti nama. Oh enggak. Jadi ada waktu lahir, cerita sedikit waktu lahir si mama sama papa, susah nih namanya, udah baby aja dulu. Sampai tua kok. Baby Selvia. Di desa ketipu, ada orang Itali. Oh gitu ya, dia pasti udah bocor nih. Tertipu dia. Gitu. Akhirnya dia ketemu sama keluarga Eka, ada yang mancung. Eka kan ada Ambonnya, ada Arabnya kan, jadi kental dong. Iya. Dia ketipu, tapi udah terlanjur suka kali ya. Terus emang nggak boleh? Nggak boleh kan ngucap begitu, gue nggak mau ini. Dapet. Terus kalau mulai benih-benih itu muncul dari awal pandangan pertama atau karena sehari-hari bersama-sama gimana deh? Mungkin karena ketemu terus kali ya tiap hari. Dan tentu pasti ada sesuatu yang menarik kan. Ya awalnya itu dari ngobrol ya kan, dari
sama-sama terus setiap hari ketemu. Justru lanjutnya setelah selesai film ya. Iya. Lanjutnya justru setelah selesai. Dia nembaknya di tol kok. Gimana coba ceritanya? Udah selesai syuting nih, udah selesai syutingnya atau pas masih syuting? Udah kalau Udah selesai. Udah selesai syuting kan. Udah jadi tapi ngajakin kawin itu di tol. Iya bener. Zaman sekarang ditembak kali ya. Ya udah akhirnya ya gitu. Terus tapi dia bilang aku tuh ketipu. Kenapa? Dulu kamu kalau ngomong iya gitu. Iya ya. Mereka kan dulu juga kerja ada kerjaan gitu. Ya, kamu gimana ngomongnya gitu kan sekarang? Ya susah dong ya. Emang bawaan udah preman ya? Kayak udah preman. Terus Ya, bisa nembak. enggak mau ini enggak katanya. Mau serius mau jadi istrinya gitu kan. Gue liatin dulu. Gue liatin gitu. Terus Enggak maksudnya lu yakin lu bisa. bisa nyenengin gua loh gitu. Bukan, soalnya kan gue agak-agak orangnya ya itu deh, kita kan rame ya, Iya, dia kan iya. pendiam sebenarnya. Dia dasarnya pendiam ya? Oh dia dasarnya pendiam, kalau nggak ditanya nggak ngomong. Masa sih? Iya tapi ceweknya banyak. Iya kan? Ceweknya banyak. Makanya itu daya tariknya kali ya. Nah dia sama aku sama gue tuh udah nggak. Gue bilang oke, berarti kita nggak boleh ada embel-embel. Itu juga bukan lagi ya, Bo. Udah setelah dia bilang mau kawin, gue bilang sama mama gitu kan. Cuman waktu itu Eko udah punya anak 2. Ya kan? Terus dia bilang gini, masih mau punya anak nggak kan? Gue masih muda ya. Maksudnya dia kali takutnya gue nggak mau punya anak lagi. Mau gitu kan? Ya udah akhirnya cerita sama mama juga kasih. Ya terserah, maksudnya nyokap gue lu kan udah jendes terserah. Yang penting baik gitu. Ya dia tuh ya di mata nyokap gue tuh sayang banget sama dia. Dia berasa nggak disayang sama mertua? Berasa tuh. Karena belum punya menantu laki-laki gitu. Henki. Iya. Udah akhirnya jadi tapi kita nggak heboh, tapi nggak heboh aja infotainment. Baru satu infotainment dulu. Jadi nungguin berita gue tuh seminggu baru keluar gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah 34 tahun. 34 tahun loh, langgeng ya say. Kalau Hengki, apa yang membuat Yai memutuskan memantapkan diri untuk bertanya soal itu, nembak itu? Ya karena waktu itu kan aku masih apa ya? Di Bandung. Aku orangnya nggak mau main-main gitu. Aku selalu kalau ketemu perempuan dekat-dekat, aku tanya mau apa enggak, atau cuma main-main kan itu kan, mau main-main atau enggak. Aku tanya dia kan, mau nggak gini-gini? Oke, ya udah. Itu yang memantapkan. Akhirnya dia tanya, dia tembak. Yo, iya benar. Nembaknya itu masih pakai backcross. Maksudnya masih pakai backcross. Ya iya dong kan dalam perjalanannya kan baru semuanya terjadi. Berubahnya kan karena itu ya say, perjalanan waktu. Jadi sekarang udah ada anak berapa? 3. Sama yang ketiga? Yang sebelumnya 2. Jadi 5. Oh, udah besar dong anak-anak. Paling kecil umurnya 27. 27. Udah nikah? Udah nikah 2 orang. Oh udah nikah? Iya 2. Iya 2. 2 yang udah nikah. Berarti udah ada cucu dong. Udah dong. Eka tuh ngelahirin anak terakhir, besoknya cucu Eka lahir beda sama. Dokternya sama, rumah sakitnya sama, nomornya sebelah-sebelahan. Jadi anak Eka laki, cucu perempuan. Deketan dong. Jadinya om sama cucu. Manggilnya kan om dong Des ya. Iya, nomor dipanggil om. Beda sehari ya. Sumpah itu lucu banget. Oh ya? Waktu itu ada kisah papa. Mbak Bibi kita mau wawancara apa? Telepon dari kamar. Ini soal anak sama cucu nggak mau bagaimana? Iya loh masih 36 tahun kan umur waktu itu. Oh gitu. Awal gitu. Iya, itu lah kalau ada perjalanan itu ya. Terus tapi Hengki setelah menikah masih sering
syuting main film masih kan? Masih kesibukan sinetron gitu ya? Masih. Sama-sama masih ya? Oh, terus ada cerita apa lagi yang bikin ya? Apa sih yang membuat kalian bisa awet begini? Pasti kan namanya rumah tangga itu pasti ada ketidakcocokan. Iya. Ada masa-masa nggak cocoknya. Pernah nggak ngalamin itu? Gini ya, kita udah komit bahwa harga diri suami itu di istri, harga diri istri itu di suami. Jadi kita harus terbuka. Nanti aku tuh nggak pernah, insya Allah nggak pernah tuh yang namanya ribut sampai nginep. Pergi Dibawa, maksudnya pergi? kalau marahan tuh malam itu harus selesai, nggak pernah dibawa nginep. Ngerti nggak? Oh, dibawa nginep maksudnya dibawa tidur? Besokin, Iya. Jadi gua nggak kalau, dan aku nggak malu untuk mulai. Aku ya gitu. Dia juga, dia pasti ada lah. Tapi alhamdulillahnya tuh ributnya tuh yang nggak penting gitu. Jadi kita bisa hal-hal kecil kan? Aku soal anak gitu kan. Aku gini, dia gini, akhirnya kita musyawarah gitu bahwa nggak bisa nih. Kalau di depan anak kita harus satu suara gitu kan. Nah itu gimana? Soalnya kadang-kadang ego laki-laki atau ego wanita itu kan anak-anak mesti denger apa kata gue. Iya. Kadang-kadang kan begitu kan? Iya. Cuma aku bilang gini loh, kan ibu, tugasnya ibu buat anak-anak sukses apa enggak tuh ibu. Iya. Ya kan, jadi aku bilang udah kamu maunya apa kasih tau aku. Nanti aku yang sampein. Iya. Nah, tapi kalau udah nggak kuat, bilangin ya sama abah kan dipanggil. Terus dia memang nggak pernah ngomong, tapi anak udah lebih segan lah gitu. Udah diterapkan seperti itu. Dari anak-anak usia berapa? Jadi kecil sih sebenarnya. Cuman kan kita waktu itu ada masa-masa badungnya dia gitu kan. Ya udah sih, tapi memang itu cerita hidup kita gitu, bahwa kalau nggak kayak gitu kita nggak akan kayak begini gitu kan. Sekarang yang penting komunikasi sering terbuka ya kan. Jadi jangan sampai ada yang disembunyikan. Udah capek kan, kita maksudnya udah puas kan waktu kita masih muda, ngapain lagi gitu kan. Dia juga udah, aku sih insya Allah nggak pernah khawatir bahwa ntar ada cewek yang deket, udah lama tuh nggak kayak gitu ya. Ya dia juga jaga, mungkin kan dia juga punya anak perempuannya banyak kan, kayaknya enggak lah gitu. Jadi itu udah, kita nggak ada cemburu, nggak ada apa gitu kan. Terus syuting juga yang lucunya sekarang tuh dikasihnya selalu kadang-kadang berdua pasangan. Padahal kita nggak minta, itu kan masih boleh, pasangan orang lain juga masih boleh. Tapi alhamdulillahnya dikasihnya kayak gitu. Ya kan? 34 tahun kan? 34 tahun. Tapi kalau bangun sekarang dia begini, ada nenek-nenek di sebelah. Ya. Kan enggak, gue juga gitu. Gue kepalanya nggak ada nih. Iya kan? Iya. Jadi dia komplit kan rambutnya semua. Tapi itulah perjalanan hidup ya. Tapi ya anak-anak dekat nggak? Dekat. Suka curhat nggak anak-anak ini? Suka. Iya. Ya kita terbuka. Yang lain kan udah kawin, jadi kita tinggal berempat aja. Tapi waktu bapaknya bandel-bandel, anak gimana? Masih kecil. Tahu aja timingnya. Iya, cuma kan sekarang mereka bisa browsing atau dia. Iya, benar. Ya, terus Jadi kita kasih pengertian bahwa apa yang orang tua lakukan salah, dia nggak akan mau anaknya juga bikin gitu. Iya. Bahwa ini nggak boleh, ini bahaya. Tapi kalau abah begitu, berarti nggak mungkin kayak gini sekarang. Iya. Jadi istilahnya sama Tuhan, lo bandel, gue tabok, nggak ngerti, gue jorokinnya sekalian. Ya di dalam sana kan dia introspeksi diri, mawas diri, terus ketemu orang-orang yang memang pengen berubah jadi lebih baik gitu. Alhamdulillah. Pas saat itu udah ini kali ya, udah zaman elektronik ya, media elektronik udah zaman itu ya. Kalau sebelumnya lagi kan enggak ya, aman ya sebenarnya. Dosa-dosa kita biasa, nggak ada rekam jejak ya. Kalau sekarang kan repot ya, mana-mana kamera sebenarnya. Jadi bisa lihat buka gitu keluar yang kita handle apa gitu kan. Itu yang aku bilang anak-anak jadi tahu. Dulu kan mereka masih kecil. Iya. Terus sih aku tuh nggak pernah malu, nggak pernah takut, karena gini loh, itu bagian dari kerjaan. Iya, dan itu bukan merugikan orang lain. Iya. Merugikan diri sendiri kok. Ya, antara dia sama Tuhan aja gitu. Iya.
Ya aku sebagai istri waktu itu support dia karena aku yakin basicnya suami aku menurut aku ya orang baik. Waktu itu ya kejebur rumah aja lah pergaulan. Ya after dari situ ya Allah dia berubahnya 180 derajat. Kelihatan kok sekarang. Gitu. Tetap proses, semua proses ya. Apa yang Ye rasakan gimana? Waktu Ye akhirnya menyadari itu semua, terus untuk berusaha kembali. Kadang-kadang kan kita suka disudutkan sama orang, atau orang nggak percaya, atau orang kayak beneran nggak nih, gitu. Kan harus melalui proses itu. Gimana? Apa yang Ye lakukan? Kan kita yakin bahwa Tuhan mau melihat, mau mendengar. Jadi kita memang janji sama Tuhan, bukan sama orang. Dan itu Tuhan kan maha segalanya. Dia menerima karena namanya ketika dia mau balik kan gitu kan. Nah itu tidak bisa tiba-tiba, langsung butuh proses. Kadang jatuh bangun. Dan kita nggak mau peduli dengan orang gitu. Yang penting kita punya tanggung jawab, kita punya niat untuk menjadi lebih baik, ya kan. Walaupun butuh proses. Jadi berjalan aja. Dan ini membangun kepercayaannya gimana? Kan kita kan suka kalau sekali udah kena dibohongin atau dikeselin orang kan bisa nggak sih nih gue percaya lagi? Percaya sama dia. Iya dong. Ya waktu dia masih di dalam ya aku kan bilang aku support. Aku bilang kalau mau berubah kita udahan. Ya kan? Tapi kan dia juga sayang sama anak-anaknya segala macam. Emang mau dia buktiin sampai keluar berubahnya lebih gila dari gue ngejok. Berarti dia benar-benar membuktikan. Yang lucunya tau nggak dia baru keluar gitu kan, kaku kali. Makan, aku bilang makan yuk. Oh iya makasih. Kenapa nih berubah banget? Mungkin di sana terlalu lama kan, buat dia kan lama 1 tahun lebih. Tapi buat aku tuh mesti berterima kasih sama Tuhan bahwa Tuhan terima kasih dikasih ujian yang kayak gitu, akhirnya endingnya tuh baik. Iya kan, karena gini nggak ada kata nggak bisa, lu mau apa nggak mau perubahan gitu ya, pasti bisa. Buat dia bisa, dia mau. Alhamdulillahnya. Padahal ibunya meninggal lagi di dalam. Bertubi-tubi. Cobaannya. Jadi teguran. Kalau aku bilang tegurannya, karena Allah udah ngingetin, Tuhan udah ingetin tapi dia nggak inget. Nah aku pikir gini, apa aku lagi diuji gitu ya? Karena baru pakai ini 2 bulan deh. Baru pakai 2 bulan terus dia masuk gitu kan. Yang aku takutin itu semua kejadian gitu kan. Buka pintu infotainment segambreng depan rumah. Ya kan, kayak aku bilang, nanti ya jangan di sini karena anak-anak kecil. Tapi aku selalu bilang sama dia kalau lagi nengokin, aman, aku nggak mau cerita nggak bagus di luar. Dia fokus sama dirinya sendiri untuk berubah. Oh itu sih, gila, Masya Allah banget. Terus dia bisa bangkitnya gimana? Itu kan pasti kita rasanya terpuruk sekali kan. Yang pertama support dari istri. Keluarga, artinya mereka kan tahu saya kenal dengan dia awalnya baik, kan gitu kan. Terus keluarga juga kan tahu kan, artinya kita punya dasar yang dididik sama lah kan gitu. Nah ketika kita mencari itu semua salah, terus kita mau kembali baik, nah mereka percaya itu. Itu yang paling penting kan itu, support dukungan. Itu yang membuat Ye jadinya mau bangkit, mau berusaha gitu kan. Ada juga orang yang walaupun udah disemangatin enggak, gue hancur gitu kan. Ini enggak, jadi ya semangat untuk, karena mindsetnya memang harus gue bisa gitu. Pada saat dia masuk itu kita dari kontrak film cut semua kan, nggak bisa syuting gitu kan. Bayangin dia, gue merangkak banget, nol nggak. Dan aku kan orangnya nggak bisa telepon bantu gitu-gitu kan, susah banget ya kayaknya. Ya apa adanya ya, keluarga lah yang bantu. Jadi aku juga nggak cerita sama dia gimana kamu, alhamdulillah tenang aja aman gitu kan. Kasihan kalau dia tahu kondisi aku makin luas gitu kan. Ya ada kakak-kakak aku kan juga bantu. Cuman gue sedih aja, gue kayak janda tinggal metong gitu kan, dari dapur dikirimin ini itu gitu. Tapi setelah aku bisa juga yang ngejalanin gitu. Setelah dia keluar, bisa juga aku jalanin gitu. Gak ada kata gak bisa, kita mampu. Yang penting kita ikhlas. Ya Tuhan, aku ikhlas. Aku ikhlas. Mungkin ini dosa-dosa aku, gak apa-apa Tuhan, dibalasnya di dunia. Ridho kalau di akhirat ya kan. Ya udah, aku lebih nyalain diri aku nggak pernah. Kamu sih nggak pernah. Kalau
waktu itu dia minta maaf, kamu minta maaf ya sama Tuhan aja, karena ini udah jalan hidup kita gitu ya kan, ya dosa aku juga, karena bayangin buat kita kalau udah pakai jilbab itu terus tiba-tiba ada 2 bulan kemudian dia masuk, lo bayangin dong ya kan? Ya gue dipanggil sama semua stasiun TV disuruh jadi, gue mau jadi motivator, aku mau bukan mau cerita soal kesedihan kan, bahwa kita harus bangkit. Ini mas sepele, di mana orang yang dihukum 10 tahun gitu kan, ini emang nggak apa-apa, jalanin aja. Jadi ya itu alhamdulillahnya sekarang semuanya 180 derajat deh, bukan benar-benar dia berubah. Dia benar-benar berubah, lebih dari dia. Tapi berarti benar, karena supportnya juga dia merasakan itu sekali ya. Itu yang paling penting itu. Itu yang paling utama itu ya. Utama itu istri. Istri benar-benar dia rasakan supportnya, jadi itu yang memotivasi. Iya betul. Jadi selalu ngejos gitu. Gue kayak kaget-kaget gue. Tapi terus perjalanan kesininya, makin kesininya jadi gimana? Setelah melalui badai, itu badai kan namanya ya. Badai, setelah melalui badai itu ya kita baru belajar bahwa ternyata hidup itu ujian. Ya kan? Kita tinggal melewati ujian itu, bagaimana sikap kita terhadap ujian itu kan. Ikhlas, sabar atau tidak. Kalau kita ikhlas, kita sabar, pasti kita tenang, kita happy. Ya kan? Tapi kalau kita nggak ikhlas, nggak sabar, pasti akan jadi masalah kan gitu. Jadi itu kita menyadari bahwa hidup ini adalah ujian, ada hal yang kita harus lewati, ya kan. Bagaimana terus sikap kita aja. Gitu. Kita belajar pelan-pelan. Mulainya pelan-pelan ya. Kalau nggak datang terus-terusan deh, kalau kita nggak ikhlas, pasti ada lagi. Tapi ketika kita ikhlas walaupun ada, tapi kita enteng aja. Iya. Menghadapinya dengan situasi. Kadang-kadang anak sekarang kan sering banget overthinking. Iya. Dapat masalah sedikit sekali langsung bawaannya kayaknya aduh gimana nih gitu ya. Itu yang mesti dirubah. Jadi gini, misalnya kita sakit, kita harus bilang kurang sehat. Jadi kita nggak boleh bilang nggak punya duit, enggak, belum terima uang. Harus dirubah karena menurut aku Tuhan itu bagaimana pemikiran kita gitu. Jadi kalau kita negatif thinking ya udah kejadiannya negatif terus. Ya kan, bangun pagi aduh ntar gua sakit nih, enggak, gua sehat. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih muda, saya sehat. Itu aja. Aku coba terapin dari ada satu Aisyah Dahlan ya, bener nih bagus. Jadi kita mesti rubah. Yang nggak boleh overthinking kan pasti kejadian. Ya nggak sih? Jadi Desa lebih-lebih dari Desa lebih-lebih. Tidak boleh ngomongin becet deh gitu. Misal gue bilang dia lebih kenceng. Dia berusaha. Ya say, gitu kan. Oke, masih ada harapan ke depannya untuk kehidupan kedua, karir atau anak-anak? Harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat ya. Jadi itu harus tetap jalan, harus tetap bahagia ya kan. Kita harus hadapi semua itu. Yang penting sekarang tinggal menjalani kehidupan bersama anak-anak dan cucu-cucu ya say. Kita nggak mau menjalani dunia kita, dunia film ya. Jadi alhamdulillah masih kan, kita bukan artis, bukan bintang film, kita seniman loh. Iya. Pelaku seni lah. Kalau seniman kan lebih sensitif. Jadi alhamdulillah ya sampai sekarang kita masih, Debbie juga mungkin udah perkumpulan yang kita juga siapin teman-teman senior supaya kita saling tahu. Dia udah mau ngapain lagi dia? Ngapain lagi ya kan? Saling menjaga, saling menguatkan, ya kan? Sharing bersama. Oke. Jadi itu tinggal berjalan di depannya. Iya. Oke. Kalau gitu sukses terus. Thank you. Semua rencana semoga dilancarkan. Sehat Debbie juga ya. Amin. Mudah terus. Amin. Aku kenal Debbie ini, lo masih muda banget. Bukan balita. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dan Karina Cafe juga terima kasih. Sampai ketemu lagi di Debbie Bergaul. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna sampai ke di Debbie Bergaul yuk.